Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam ini memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, ulama, dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatnya, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu ingin masuk ke surga? Coba inginnya harus pasti, ingin gak? Mau gak masuk surga? Mau. Nah, wa ma atakumur rasuluhu fahuduhu. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, jadikan sebagai hanya amalan terus yang berpedoman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwa Allah memperhatikan Raqib dan Atid nih. Raqib dan Atid pas begitu kita bangun langsung mencatat amal baik buruk kita. Kalau semenit kata Kang Lodi tadi, 1 menit ke depan kita tidak tahu, 1 hari ke depan tidak akan tahu. Mau mati kan urusan Allah. Yang akan jadi masalah ba'dal maut, bagaimana untuk mempersiapkan dulu iman kita. Karena kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman, musibah. Begitu kita punya iman, subhanallah, kita akan tenang. Satu-satunya jalan dari Allah untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, dan kejayaan di dunia yang sementara dan akhirat yang kekal hanya ada satu jalan, yaitu dalam agama yang sempurna. Apa agama yang sempurna itu? Yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan mengikuti apa yang disampaikan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Yang saya sampaikan di sini tidak akan panjang lebar. Saya ingin mewasiatkan khususnya untuk diri pribadi, juga mudah-mudahan wasiat ini juga bermanfaat buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Wasiat ini adalah wasiat rahasia zuhud dari Hasan Al-Basri. Beliau ini adalah orang soleh, sufi, waliullah yang pernah disusui oleh istrinya Rasulullah, Ummu Salamah, sehingga ada pancaran kesolehan dalam dirinya. Dan seorang yang juhud, apa artinya juhud? Ada yang tahu artinya juhud? Di sini juhud. Jadi juhud ini adalah mengambil seperlunya aja dunia. Misalnya kita lagi makan, target kita bukan kenyang makan ini, menghilangkan rasa lapar saja. Itulah orang juhud, tidak mengambil dunia ini, tidak berlebih-lebihan dan tidak serakah, ya. Hakikat juhud juga adalah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati kita, dan meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah, maksudnya dari ibadah kepada Allah. Juhud juga menjadikan seseorang mencintai Allah dengan segenap hatinya. Ada 4 rahasia juhud yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ini. 1, aku tahu, katanya kata Hasan Al-Basri ini, aku tahu bahwa rezeki itu tidak dapat diambil oleh orang lain, dan aku tenang dengan rezeki itu. Tuh, rezeki yang Allah berikan ini 50.000 tahun sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim, ini sudah Allah atur rezekinya, matinya, segala macam sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Cuman kita harus satu, penuh keyakinan saja. Kalau kita yakin bahwa Allah itu adil, kita tenang masalah rezeki. Misalnya saya punya job nih, teman saya Gagan misalkan tidak punya job saya langsung diambil sama Gagan. Saya tidak jadi main di sini misalnya gitu. Kan manusia ini, wah dia nyerobot ngambil rezeki saya gitu. Pikiran manusia kan begitu. Padahal itu bukan rezeki kita. Jadi selalu sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tenang hati kita. Hasan Al-Basri ini adalah generasi setelah para sahabat. Gurunya pun ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabat Rasul, gurunya Hasan Al-Basri ini. Nah, yang kedua ini yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri adalah amal soleh ini tidak dapat dikerjakan oleh orang lain. Jadi amal soleh ini pertanggungjawabannya sendiri-sendiri nanti di akhirat.
amal soleh salah kita dipertanggungjawabkan nanti di akhirat sendiri-sendiri. Ada keterangan di dalam surat Yasin ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, al-yauma itu, pada hari itu maksudnya di hari kiamat. Hari kiamat apa artinya? Hari kiamat itu, kiam itu apa? Berdiri. Jadi semua di alam mahsyar ini berkumpul dan berdiri semua dalam keadaan lantainya menurut keterangan dari tembaga. Matahari didekatkan 1 mil, ngerilah pokoknya. Dan diriwayatkan dalam hadis Bukhari, sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dengan keadaan tidak beralas kaki. Tuh, matahari sudah 1 mil. Dalam hadis lain diterangkan, sehingga manusia juga tersiksa dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada juga yang sampai lututnya, dan ada juga sampai pinggangnya serta ada tenggelam dalam keringatnya. Nah, yang ketiga apa? Aku tahu, katanya, kata Hasan Al-Basri, bahwa saya ini selalu diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau aku mau berbuat maksiat, aku malu karena Allah tahu. Berbuat tidak baik, wah Allah tahu nih. Misal kita lagi bulan puasa, ngumpet-ngumpet di ruangan yang tertutup dan berbuka puasa, yakin gak Allah tahu melihat kita? Yakin gak Bu? Yakinnya yang pasti Bu. Yakin, harus yakin kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang keempat terakhir, yang keempat, kita selalu dikejar dengan kematian. Ingat semuanya ya, ingat akan mati, karena orang yang cerdas itu orang yang memikirkan kampung akhiratnya. Itu kita misalnya lagi tidur erek, pas begitu bangun, Allahu Akbar, di depan sudah ada malaikat mungkar nakir, bagaimana? Kita belum siap dengan amal-amal soleh. Bagaimana kita di hadapan Allah? Tidak ada bedanya, semua manusia tidak ada bedanya. Yang membedakan itu semua itu tadi ketakwaan. Mau jenderal sampai tukang beca, kaya miskin, tidak ada bedanya manusia di hadapan Allah. Satu, binalah iman takwa kita kepada Allah. Di alam kubur fase pertama, banyak orang yang tidak terselamatkan di alam kubur ini. Banyak orang yang tidak bisa menjawab. Sekarang mah ngapal gue deh, soalnya ada tahu ada bocoran. Tidak bisa Bu. Hanya bisa kita tanggulangi atau bisa dijawab dengan amalan kita sendiri. Dengan sholat 5 waktu, Allahu Akbar. Berapa kali kita dalam sholat 5 waktu, berapa kali kita menyebut Allahu Akbar? Saya hitung sekitar 107 kali dengan sami Allahu liman hamidah. Jadi insya Allah kita bisa menjawabnya. Kalau kita terus sholat 5 waktu di 3 tertib, 1 tertib waktu, pas banget waktunya. Yang kedua, bagi laki-laki tertib tempat di masjid ya. Yang ketiga bagi laki-laki yaitu tertib cara berjemaah, caranya itu. Mudah-mudahan di sini semua di golongan ahli-ahli surga ya Bu ya. Amal solehnya diterima oleh Allah dan menjadikan asbab ridho pada kita. Dan satu lagi, mudah-mudahan kita menjadi meninggalnya juga husnul khotimah ya Bu ya. Tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bu ya buat Ibu dan Bapak, khususnya pribadi saya, agar beristiqomah dalam beribadah. Allah menciptakan makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi intinya kita dalam suatu pekerjaan jadikan sebagai amal soleh. Jangan melupakan, begitu kita bekerja selalu ingat Allah. Begitu kita keluar rumah ingat Allah. Begitu jika duduk ingat Allah. Dia mau waquda wala junubihim. Begitu tidur pun kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambungkan terus hati kita kepada Allah. Insya Allah akan dimudahkan segala urusan dunia, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu, dan apabila ada kata-kata yang salah itu dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kibarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.